Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Coach Adam Velcro. Semangat pagi. Saya doakan teman-teman semua yang menyimak video saya ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga usahanya bertambah berkah dan sukses. Nah, dalam video saya kali ini, saya akan membawakan video dengan judul Mending menjual produk sendiri atau menjual produk orang lain? Mengapa pertanyaan ini sering muncul khususnya dari teman-teman yang baru ingin memasuki dunia usaha atau dunia UMKM? Jawaban singkatnya adalah karena dalam dunia usaha atau dunia UMKM ini kita mengenal ada yang namanya produk sendiri ataupun produk orang lain. Dalam hal ini berlaku juga untuk produk jasa. Karena kita bisa menjual produk sendiri atau jasa sendiri ataupun produk atau jasa dari orang lain. Saya juga akan memberikan contoh dalam case A dan case B agar teman-teman dapat membandingkan mana yang lebih pas untuk teman-teman pilih, disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Apakah menjual produk sendiri atau menjual produk orang lain? Nah, teman-teman bisa simak terus videonya ya. Banyak yang memiliki pertanyaan ataupun keraguan seputar pemilihan usaha. Dalam hal ini, memilih produk yang bisa dihasilkan sendiri atau memilih untuk menjual produk orang lain yang bisa kita tawarkan, pasarkan, ataupun dijual kepada konsumen. Masalah di atas sering ditanyakan oleh teman-teman yang sedang mencari peluang usaha, baik itu di bidang produk ataupun jasa. Menjual produk ataupun jasa sama-sama merupakan usaha yang bisa memberikan keuntungan. Namun pertanyaannya, mana yang lebih pas untuk teman-teman pilih? Karena bukan hanya soal keuntungan atau profit semata yang harus dipertimbangkan, namun lebih tepatnya, mana yang paling sesuai dengan keadaan teman-teman semuanya pada saat ini. Saya akan membahas apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan apabila kita menjual produk sendiri ataupun produk orang lain. Berikut ini adalah kelebihan apabila teman-teman mau berusaha dengan menjual produk sendiri. 1. Bisa memiliki keuntungan yang relatif lebih besar daripada menjual produk orang lain. Kenapa demikian, Coach? Ya, karena dengan menjual produk sendiri, Anda tidak tergantung pada harga yang sudah ditetapkan oleh produk orang lain tersebut. Jadi misalnya begini, ada produk makanan misalnya PMP merek A, kemudian oleh Anda dijual. Nah, harganya sudah ditentukan biasanya oleh si penjual karena Anda posisinya sebagai reseller. Jadi Anda tidak leluasa dalam menentukan harga jual dan juga berapa persen Anda mengambil profit atau keuntungan. Biasanya memang sudah ada ketentuannya atau harga eceran tertinggi. Nah, berbeda kalau Anda memproduksi sendiri makanan PMP tadi dengan merek Anda sendiri. Maka Anda bisa menentukan berapa modal, berapa harga jual, berapa keuntungan yang Anda ingin dapatkan, dan relatif keuntungan Anda tersebut bisa jauh lebih besar daripada menjual produk orang lain. Yang kedua, Anda memiliki kebebasan dalam menentukan produk Anda. Kebebasan apa, Coach, yang dimaksud? Ya, kebebasan dalam membangun brand atau merek dari produk Anda tersebut. Dan juga Anda memiliki kebebasan dari menentukan sisi kualitas, bahan baku yang akan dipakai, variasi produk, jumlah produksi, bentuk packaging, dan juga yang terakhir harga jual dari produk teman-teman tersebut. Di mana dalam hal ini Anda tidak bisa leluasa apabila menjual produk milik orang lain. Yang ketiga,
Lebih asik punya merek atau brand sendiri. Asiknya di mana, coach? Begini, istilah asik itu saya artikan Anda bisa developing produk atau jasa Anda ke arah level manapun yang Anda inginkan atau Anda cita-citakan. Mau segmen market seperti apa yang Anda kejar, Anda pasti bisa. Karena Anda lebih paham akan produk Anda sendiri daripada produk orang lain. Dari produksi hulu ke hilirnya Anda kuasai karena memang Anda sebagai produsen. Anda juga akan lebih dihargai dan dipercayai oleh konsumen karena Anda sebagai pemilik usaha. Dan suatu saat bukan hal yang tidak mungkin produk Anda ini bisa dilirik oleh investor atau penjualannya bisa meledak di pasaran. Nah, asik kan kalau punya merek atau brand sendiri? Dari 3 keuntungan tersebut di atas, apabila Anda menjual produk sendiri, tentunya lebih menyenangkan ya, tapi jangan senang dulu karena dalam menjual produk sendiri ternyata ada kekurangan atau tantangannya juga. Nah, apa saja coach kekurangannya? Saya akan jelaskan setelah iklan berikut ini. Oh enggak, saya akan jelaskan sekarang ya teman-teman. Nah, apa saja tuh kekurangannya kalau kita menjual produk sendiri? Penjelasannya nomor 1 adalah tidaklah cukup mudah dalam menciptakan produk sendiri. Kenapa tidak mudah? Ya, karena dalam memproduksi produk sendiri, Anda harus melalui beberapa tahap terlebih dahulu. Tidak ujuk-ujuk bisa memproduksi produk, kemudian langsung berjualan. Contoh kita ambil yang paling sederhana, misalnya Anda akan berjualan makanan. Misalnya let's say gorengan. Ya, sederhana saja ambil contohnya. Gorengan seperti bala-bala, gehu, tempe, combro, dan yang lainnya. Tentunya sebelum teman-teman mau berjualan, maka teman-teman harus mencoba untuk meracik bumbunya terlebih dahulu. Membeli bahan-bahannya, kemudian mencoba untuk menggoreng sampai jadi. Kemudian bayangkan, gorengan yang biasanya sederhananya teman-teman beli makan. Ternyata kalau teman-teman mau berjualan gorengan, itu tidak semudah itu. Harus dicoba dulu rasanya enak atau tidak. Kemudian dicoba ditawarkan kepada orang-orang terdekat, misalnya kepada keluarga atau misalnya kepada tetangga, dan nantinya harus ada feedback kepada Anda sebagai pemilik produk, rasanya enak atau tidak. Kemudian Anda akan mulai menghitung berapa banyak bahan yang terpakai untuk memproduksi makanan tersebut. Dalam hal ini gorengan misalnya contohnya. Nah, coba bayangkan itu yang sederhana. Bagaimana orang yang memang mau menciptakan produk, contohnya yang lebih advance, misalnya roti atau kue-kue kering dengan merek sendiri. Tentunya harus melalui tahapan-tahapan yang tidak sederhana. Baik, itu yang nomor 1. Yang kedua, teman-teman pasti membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar. Karena untuk pengembangan produk ya, atau menemukan sebuah produk, memerlukan R&D. Jadi teman-teman harus menguji produk, melakukan riset, kemudian tes, dan menunggu feedback atau masukan dari calon pelanggan. Baru nanti kemudian akan menentukan bahan-bahannya, harga jualnya berapa, keuntungannya berapa. Jadi untuk menciptakan produk membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar. Kemudian ini yang ketiga nih yang menarik. Bisa jadi produk atau jasa yang diciptakan oleh teman-teman itu tidak menarik atau tidak semenarik pesaing yang sudah ada. Sehingga produk tersebut tidak langsung diminati oleh konsumen, tidak langsung dibeli oleh konsumen, membutuhkan waktu. Jadi itulah kurang lebih tadi bisa saya jelaskan dalam menciptakan produk sendiri itu ternyata ada kekurangan atau ada tantangannya. Dalam menjual produk orang lain pun terdapat kelebihan dan kekurangannya. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari menjual produk orang lain? Yang pertama, untuk kelebihan menjual produk orang lain adalah teman-teman punya banyak pilihan produk atau jasa yang juga mungkin sudah dikenal ya oleh masyarakat, oleh konsumen. Jadi kemungkinan produk atau jasa kita itu bisa langsung diserap oleh konsumen dan ada pasarnya. Yang kedua, kelebihannya teman-teman tidak perlu melakukan R&D atau pengembangan produk. Karena produk-produk tersebut tentunya sudah dikenal oleh masyarakat dan juga sudah siap jual. Namun, terdapat kekurangan juga dalam menjual produk orang lain tersebut. 1. Adanya persaingan harga yang kemungkinan tidak sehat ya. Karena terlalu banyak yang bersaing. Orang-orang yang menjual produk yang sama dengan apa yang kita pasarkan, tentunya itu banyak juga tuh. Jadi otomatis ada persaingan harga. Yang kedua,
Produk yang teman-teman jual tersebut, harga jual tertingginya sudah dipatok. Jadi baik itu dari sisi kemasannya, Anda tidak boleh mengemas ulang. Kemudian dari mereknya atau brandnya Anda tidak boleh merubah. Dan banyak lagi aturan lainnya, sehingga Anda tidak punya kebebasan dalam menentukan banyak hal apabila Anda menjual produk orang lain. Baik teman-teman, saya memiliki ada case A dan case B. Nah, dalam case A dan case B ini, teman-teman nanti bisa memilih mana yang menurut teman-teman cocok dengan keadaan teman-teman. Untuk yang case A, misalnya teman-teman sudah memiliki tempat untuk usaha. Dan teman-teman itu tidak ingin lama-lama lagi, Anda ingin langsung berjualan. Maka kalau posisinya demikian, Anda sudah punya tempat, tidak ingin R&D, tidak ingin membuat produk gitu ya. Anda bisa langsung berjualan nih, pengen langsung usaha, maka saran saya adalah berjualanlah produk orang lain. Dan Anda juga misalnya ingin banyak produk yang bisa dijual, banyak variasinya, maka saran saya berjualanlah produk orang lain. Atau mungkin Anda belum memiliki ide produk apa yang ingin Anda ciptakan atau ingin Anda jual, maka saran saya berjualanlah produk orang lain. Nah, tentunya pertimbangkan juga berapa banyak pesaing nih yang sudah ada yang berjualan produk atau jasa yang sama. Siapa pangsa pasar Anda, berapa besar modal kerja awal untuk berjualan gitu kan. Usahakan jangan hanya satu jenis produk saja yang Anda jual. Nah, ini sebagai contoh usahanya apa sih? Contoh usahanya adalah warung, kemudian agen, toko kelontong, dan sebagainya. Karena usaha-usaha yang tadi barusan saya sebutkan itu bisa memiliki banyak produk yang bisa dijual, nggak hanya satu produk. Nah, biasanya salah satu contohnya untuk case A ini franchise ya. Nah, produk-produknya sudah ditentukan gitu kan. Kemudian sudah ada standarisasinya. Tapi Anda misalnya punya tempat nih buat usaha dan nggak pengen lama-lama lagi, Anda pengen langsung jualan, pengen langsung usaha. Saran saya Anda langsung berjualanlah produk orang lain. Ya, tidak harus franchise sih, produk orang lain juga bisa kita tampung, yaitu tadi contohnya warung, agen, toko kelontong, dan sebagainya. Baik, untuk yang case B, misalnya Anda memiliki pengalaman, ya teman-teman punya pengalaman, punya pengetahuan atau ilmu dalam membuat sebuah produk, let's say atau sederhananya Anda punya ilmu untuk bikin makanan kue kering sebagai contohnya, ya cooker, cookies gitu kan. Nah, Anda juga punya modal nih untuk R&D. Kemudian Anda memiliki waktu ya untuk R&D. Jadi Anda punya pengalaman, pengetahuan, ilmu dalam membuat sebuah produk. Kemudian Anda juga punya modal, capital ya, mungkin untuk R&D. Kemudian Anda juga punya waktu nih untuk R&D. Dan Anda termasuk orang yang ambisius, misalnya ingin memiliki brand atau merek sendiri. Yang nggak harus ambisius sih, intinya punya cita-cita deh gitu. Saya pengen punya merek brand sendiri gitu ya, merek atau brand sendiri, misalnya produk kue kering. Maka opsi yang kedua ini, yang case B ini paling tepat nih untuk Anda. Jadilah seorang pengusaha dengan merek atau brand sendiri, punya produk sendiri. Nah, dari case A dan case B tersebut, sebetulnya keduanya tidak ada yang salah ya. Namun lebih tepat ke arah mana yang lebih cocok dengan kondisi teman-teman di saat ini, di kondisi case A atau di kondisi case B. Baik teman-teman, untuk materinya sudah saya sampaikan, jadi teman-teman bisa memilih mana yang paling tepat dengan kondisi teman-teman pada saat ini. Mau berjualan produk orang lain atau mau berjualan produk sendiri, tentukan sekarang. Baik teman-teman, bagi yang merasa video-video saya ini bermanfaat, dimohon kesediaannya untuk like, komen, share. Jangan lupa juga tekan tanda lonceng dan tombol subscribe-nya agar dapat selalu mendukung channel ini terus berjalan. Saya Coach Adam Vekro, sampai bertemu lagi di video-video saya yang lainnya. Salam UMKM, maju terus para pengusaha dunia UMKM. Semangat pagi!